Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leli Fauzia Febriani, NIM 193131114. Di sini saya akan membahas permasalahan yang dialami oleh anak sebagai konseli untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling. Di sini saya mengangkat dua permasalahan umum yang sering terjadi dan dialami oleh anak. Yang pertama, permasalahan anak di mana anak yang bersangkutan mudah marah atau sering tantrum hanya karena masalah sepele. Yang kedua, terdapat permasalahan anak di mana anak tersebut belum bisa membaca dengan lancar padahal anak sudah memasuki usia 8 tahun atau dalam kelas 2 SD. Yang pertama, permasalahan anak yang mudah tantrum, menangis, dan marah-marah. Kasus pertama ini, anak yang bersangkutan sering sekali menangis ketika keinginannya tidak terpenuhi, berteriak saat menginginkan sesuatu, berbicara kasar kepada orang yang lebih dewasa. Untuk layanan yang saya berikan ini kepada anak merupakan layanan individu. Nah, sebelum memberikan solusi, kita sebagai pendidik perlu mengidentifikasi terlebih dahulu kenapa anak mengalami tantrum. Tantrum sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tantrum manipulatif, di mana ini terjadi ketika perasaan anak tidak sesuai dengan yang diinginkan atau keinginan anak ini tidak dituruti. Kemudian yang kedua ada tantrum frustasi, di mana anak belum mampu mengatakan apa yang dirasakannya atau kondisi tubuh anak yang tidak sesuai dengan keinginannya. Bisa jadi karena anak mengalami kelelahan, kelaparan, ataupun mengalami kegagalan. Untuk perilaku yang muncul dalam anak tantrum ini bisa seperti menangis dengan waktu yang lama, menjerit, memaki, menghentakkan kaki, meronta, membanting pintu, memukul, ngambek, dan sebagainya. Dari permasalahan yang bersangkutan tadi, anak mengalami tantrum jenis manipulatif. Nah, solusi dan pencegahan yang dapat kita lakukan ketika mendapati anak yang tantrum tersebut yaitu pertama dengan mengisolasi anak ke tempat yang aman dan memastikan keadaan di sekitarnya tidak ada barang-barang yang berbahaya yang dapat melukai. Kemudian mengajak anak berbicara saat emosinya sudah sedikit mereda. Kemudian membimbing anak ke arah yang lebih positif ketika meluapkan emosinya, seperti dengan memberikan bermain pasir kinetik, play-doh, slime, atau squishy. Permasalahan yang kedua yaitu permasalahan anak belum bisa membaca dengan lancar di usia 8 tahun atau kelas 2 SD. Pada umumnya anak mampu membaca pada saat anak memasuki usia 6-7 tahun. Apabila terdapat anak yang belum mampu membaca dengan lancar pada saat anak berada di kelas 2 SD, maka akan menjadi masalah untuk anak sendiri. Anak akan kesulitan dalam belajar maupun kesulitan dalam mengerjakan tugasnya, sehingga dapat membuat nilai anak menjadi buruk. Nah, terdapat beberapa alasan kenapa kasus ini bisa terjadi ke anak. Yang pertama, karena faktor internal di mana minat anak dalam membaca yang rendah, kemudian motivasi anak untuk belajar yang rendah. Sedangkan faktor eksternal ini bisa dari keluarga atau lingkungan sekitar anak, di mana anak kurang mendapatkan dukungan belajar dari keluarga, sekolah, ataupun masyarakat di sekitar anak. Nah, solusi dari permasalahan tersebut yaitu kita sebagai pendidik dalam mengatasinya dapat dengan memberikan dukungan motivasi belajar untuk anak sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. Kemudian menyediakan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kesukaan anak, atau bisa dengan memberikan les privat atau
menyediakan program khusus membaca remedial untuk anak. Berikut tadi adalah permasalahan-permasalahan yang sering kita jumpai di anak, serta solusi yang dapat dilakukan oleh pendidik, baik guru ataupun orang tua. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.